Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat pemirsa penggiat demokrasi yang berbahagia. Salam jumpa dari kami KPU Muaro Jambi. Ini adalah program pertama kami dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Nama program ini kami sebut Diari Sikopi, Dialog Informasi Demokrasi KPU Muaro Jambi. Nah, untuk yang kali ini narasumber kita sangat spesial, yaitu Bapak Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi, Bang Elvi Prasetya. Apa kabar, Bang Elvi? Baik. Ini kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, Bang Elvi, terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah ya. Kalau yang di Muaro Jambi ini kan khusus untuk gubernur saja ya. Nah, ini bagaimana nih Bang terkait informasi ada penundaan yang kemarin tanggal 23 September pelaksananya sekarang dirubah menjadi 9 Desember. Bisa Abang menjelaskan sedikit itu? Baik, pertama-tama terima kasih Pak Parianto selaku host moderator untuk acara kopi ya. Diari Sikopi. Diari Sikopi KPU Kabupaten Muaro Jambi. Jadi semuanya berawal dari pandemi yang melanda dunia berhubungan dengan COVID-19 yang kita sering sebut sebagai orang awam selaku virus corona seperti itu. Nah, jadi perkembangan virus corona yang mendunia ini di samping mengganggu daripada sendi-sendi kehidupan, juga pasti juga ada mengganggu tentang tahapan-tahapan pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU RI akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Nah, berhubungan dengan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia secara keseluruhan, KPU dalam hal ini berinisiatif karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga di sana juga dibunyikan ketika ada bencana alam. Jadi ataupun bencana alam itu tahapan pilkada dalam ini pemilihan kepala daerah serentak itu bisa dilakukan penundaan. Jadi penyebab mengapa ditunda ya jelas karena adanya merebak pandemi COVID-19 dan itu termasuk di dalam kategori bencana alam, sehingga KPU RI dalam ini berinisiatif untuk melakukan penundaan. Nah, untuk penundaan itu sendiri Pak Parianto itu dilaksanakan secara resmi melalui surat keputusan KPU tanggal 21 Maret 2020. Jadi dengan keluarnya surat keputusan tersebut yang bernomor 179 itu jelas bahwasanya ada penundaan terhadap beberapa tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Nah, di sini bisa kita jelaskan ada beberapa tahapan yang masuk di dalam kategori penundaan. Pertama, pelantikan lembaga ad hoc ya, dalam hal ini PPS, dan untuk PPK sudah dilantik tetapi dilakukan penonaktifan. Kemudian yang kedua, ada verifikasi faktual calon perseorangan juga ditunda. Kemudian pembentukan petugas PPDP dalam ini untuk pelaksanaan pencocokan dan penelitian juga ditunda. Kemudian yang terakhir, yang keempat, penundaan tahapan pencuplikan itu sendiri dalam upaya melakukan pemutahiran data pemilih. Nah, itu 4 tahapan yang dilakukan penundaan oleh KPU RI, dan kemudian setelah itu menunggu petunjuk atau regulasi lebih lanjut. Kemudian yang kita ketahui selama ini banyak terjadi pembahasan baik itu di eksekutif maupun legislatif. Kalau untuk di legislatif di Komisi 2 itu sangat intens sekali melakukan rapat RDP dengan penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu dan DKPP untuk menyamakan persepsi tentang sampai kapan kira-kira penundaan ini dilakukan. Nah, ujungnya Presiden mungkin melihat dari situasi ini mengeluarkan peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang ya, Perpu yang kita kenal sebagai Perpu nomor 2 tahun 2020 yang intinya adalah menunda pelaksanaan dari tanggal 23 September 2020 kemudian dilanjutkan atau penundaannya sampai di tanggal 9 Desember 2020. Mungkin itu
awalnya Mas Pak. Iya, iya makanya sobat dari si kopi sekalian, ini kita juga melakukan wawancaranya juga sudah dengan protokol kesehatan ya. Ini jaraknya juga sudah jauh, kita pakai masker dan hand sanitizer. Itu sobat dari si kopi yang berbahagia. Oke, Bang Elki, ini pertanyaan berikutnya. Setelah penundaan itu dimulai lagi untuk pelaksanaan 9 Desember ya 2020, apa saja yang sudah dilaksanakan untuk pelaksanaan pilkada ini, Bang? Pasca penundaan. Pasca penundaan. Bicara pasca penundaan, kita memang harus menunggu regulasi setelah terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2020. Regulasi berhubungan dengan teknis pelaksanaan ketika memang harus menyesuaikan terhadap pelaksanaan yang ditunda sampai tanggal 9 Desember 2020. Di antaranya adalah tahapan. Jadi tahapan itu memang ada beberapa waktu kita menunggu, namun akhirnya memang KPU dengan melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 DPR RI dan menyepakati bahwasanya keluarlah yang namanya Perpu tahapan yang kita kenal di Per-KPU ya, Per-KPU tahapan Per-KPU 5 tahun 2020. Jadi di Per-KPU 5 ini jelas bahwasanya KPU dalam hal KPU dan jajarannya sudah mulai start tahapan gitu kan. Nah, kalau bisa kita boleh merinci mungkin Pak Parianto berhubungan dengan tahapan tersebut. Per-KPU itu dikeluarkan di tanggal 15 Juni ya, 15 Juni 2020. Nah, kemudian di 15 Juni itu juga banyak sekali tahapan yang memang harus dilakukan di hari yang sama. Ini membuat penyelenggara dalam ini KPU dan jajaran harus berpikir ekstra untuk melaksanakan kegiatan di hari yang sama dengan kegiatan yang banyak. Di antaranya adalah pengaktifan daripada lembaga ad hoc dalam ini PPK ya. PPK diaktifkan, kemudian di hari yang sama juga Pak Parianto kita juga harus melantik PPS yang memang tertunda setelah diputuskan tetapi ditunda pelantikannya. Jadi juga dilaksanakan di tanggal 15. Nah, itu kita coba melakukan di waktu 3 malam alhamdulillah dengan koordinasi yang baik, kemudian pengawasan yang baik juga dari pihak Bawaslu, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Pelaksanaan pengaktifan kembali PPK, kemudian pelaksanaan daripada pelantikan PPS di seluruh kecamatan yang ada di Muaro Jambi. Nah, kemudian juga mengapa kita harus mengaktifkan PPK, karena untuk menjangkau wilayah PPS yang cukup luas itu tidak mungkin KPU dalam ini pimpinan cuma 5 orang itu roadshow istilahnya langsung ke bawah untuk melakukan pelantikan. Nah, ketika kita mencoba untuk berdiskusi tentang hal itu, kita memutuskan ini akan kita delegasikan ke PPK. Namun yang jadi pertanyaannya atau jadi persoalan, PPK itu juga harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, jadi itu kira-kira skenario yang dilakukan di hari pertama daripada pelaksanaan tahapan itu. Nah, alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan baik, dan kemudian yang perlu kita syukuri juga PPK dan PPS yang merupakan lembaga ad hoc turunan dari KPU, mereka juga sudah menunggu sebenarnya hal ini. Kemudian pada saat penundaan itu mereka tidak berdiam diri juga, mereka memantau, memonitoring perkembangan yang ada, termasuk juga rapat yang terdapat di DPR RI, kemudian mereka mengikuti juga ada Perpu dan segala macam. Sehingga ketika ada tahapan yang berjalan, mereka tidak shock, artian mereka bisa menyesuaikan dengan tahapan yang ada. Demikian Mas Pak. Wah, terima kasih banyak nih atas informasinya. Mungkin sedikit terakhir, agenda yang mau atau akan segera dilaksanakan bulan Desember ini? Iya, setelah kita mengaktifkan lembaga ad hoc ini, kemudian melantik PPS, itu tahapan selanjutnya itu adalah pemutakhiran data pemilih. Yang saya sampaikan tadi, 4 tahapan penundaan tersebut termasuk pemutakhiran data pemilih. Nah, di sini juga bisa kita jelaskan
untuk pemutaran data pemilih ini kan kita membutuhkan yang namanya petugas pemutahiran data pemilih seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah, kemudian PPDP itu di dalam tahapannya itu dilaksanakan pada tanggal 24 Juni ya, sampai 13 Juli ya, atau 14 Juli tahun 2020 itu tahap rekrutmennya. Nah, insya Allah pembentukan, bukan rekrutmen, pembentukan. Nah, kemudian di dalam tahapan ini ya sudah kita lakukan dan insya Allah pada hari ini ya sudah terbentuk yang namanya PPDP. Nah, kemudian dalam waktu dekat juga kita akan memastikan PPDP itu bisa menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan yang ada, yaitu dalam artian aturan pencoplitan. Nah, dengan harapan seperti itu tentunya harus kita imbangi dengan bimbingan teknis yang baik. Kan seperti itu. Jadi bimbingan teknis itu kita akan lakukan secara berjenjang. Insya Allah tanggal 10-11 kita akan lakukan bimbingan teknis di tingkat PPK. Nanti PPK yang akan melakukan bimbingan teknisnya terhadap PPS dan PPDP, petugas pemutaran data ini secara bersamaan. Jadi PPK ini memang harus kita pastikan mereka bisa menyampaikan teknis daripada coklit ini dengan baik kepada PPS dan PPDP. Nah, kemudian untuk KPU sendiri, selain bertugas membimbing PPK, kita juga ada monitoring itu harus kita laksanakan, dan juga kita diwajibkan memastikan juga PPDP itu bisa menjalankan proses coklit ya, seperti yang diharapkan di dalam regulasi yang sudah ditetapkan. Jadi harapan kita ke depan dengan bintek, dengan monitoring data yang dihasilkan oleh coklit oleh PPDP, insya Allah lebih berkualitas lagi. Mungkin itu. Terima kasih Bang. Rekan-rekan sobat Diari Sikopi yang berbahagia, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua KPU Moro Jambi, Bang Eki Prasetya. Nanti kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol Diari Sikopi ini soal pembentukan PPDP-nya dengan divisi SDM ya, Bang ya. Ya, karena divisi SDM juga harus bersama dengan divisi data pada saat pemutahiran ini. Jadi memang harus sinergi yang baik dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan bisa terjalin dengan baik dan saya akan temui langsung berdua biar bisa ngobrol-ngobrol berdua. Ini terakhir nih Bang, sebelum kita tutup dialog kita sama Bang ini, kita program baru nih Bang, Diari Sikopi, Dialog Demokrasi KPU Moro Jambi. Ada nggak saran-saran untuk program ini Bang? Ya. Karena ini program pertama ini, perdana. Saya melihat bahwasanya memang model sosialisasi itu kan cukup banyak. Jadi salah satunya adalah dengan model dialog seperti ini. Jadi harapannya dalam dialog ini pesan yang disampaikan itu bisa memang menyentuh di grassroots-nya, akar rumputnya, karena memang program dialog seperti ini nanti kita akan mengirimkan pesan ini kan lewat media-media sosial seperti Facebook, WA, Twitter, yang pada zaman ini itu tidak bisa kita menafikan, karena itu memang menjadi salah satu alat ya untuk melakukan sosialisasi yang cukup efektif ya untuk menyampaikan pesan, terutama pesan pilkada ini. Nah, saya melihat bahwasanya satu pesan saja yang muncul, seperti jangan lupa misalnya 9 Desember 2020 mari kita ramai-ramai menggunakan hak suara kita di TPS. Nah, satu pesan itu saja sampai ke grassroots atau di masyarakat yang nanti akan menggunakan suara, itu sudah cukup baik sebagai metode sosialisasi yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan. Seperti itu, Mas Marianto. Ya, terima kasih nih Bang, ngobrol-ngobrol kita untuk program pertama. Mudah-mudahan nanti di tahapan-tahapan berikutnya kita akan berjumpa kembali untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan khususnya penyelenggaraan pilkada di Kabupaten. Terima kasih. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Diari Sikopi yang berbahagia, itu tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Ketua KPU Moro Jambi, dan kita sebelum lanjutkan dengan divisi SDM ya, kita ngobrol soal pembentukannya nih, pembentukan PPDP, karena
proses coplik pendaftar pemilih itu sudah akan segera dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli nanti. Bagaimana cerita pembentukannya kita akan saksikan setelah jeda iklan berikut ini.